Halo, ketemu lagi dengan Kak Yoga di pembahasan soal fisika kelas 12. Sekarang kita lanjutkan pembahasan untuk soal nomor 2. Diketahui gambar rangkaian listrik sebagai berikut. Nah, di sini ada rangkaian listrik, satu loop. Gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini hambatan 2 ohm dengan hambatan 3 ohm bisa di seri, bisa digabung. Nah, tapi dia tidak bisa digabung dengan ini. Atau hasil penggabungan ini juga tidak bisa digabung dengan ini karena terhalang oleh dia. Nah, karena di sini tidak bisa dijadiin hambatan pengganti, maka kita tidak bisa menggunakan hukum Kirchhoff yang pertama. Jadi kita harus, untuk menyelesaikannya, kita harus pakai hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, hukum Kirchhoff yang kedua itu butuh yang namanya penunjuk jalan, yaitu butuh istilahnya penunjuk jalannya itu adalah loop. Gitu kan. Jadi loopnya harus kita tentukan. Bebas menentukannya boleh searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, kita buat aja loopnya itu nanti jalannya adalah searah jarum jam, yaitu dari A, kemudian ke B, kemudian ke C, D, balik lagi ke. Nah, ini adalah loop atau penunjuk jalan yang harus kita ikuti. Nah, sebelum kita ikuti ini, di sini karena ini adalah satu loop, maka arus yang mengalir di rangkaian ini itu hanya ada satu. Coba kita lihat di sini. Ini lebih panjang, ini lebih pendek. Berarti ini kutub positif, ini kutub negatif. Berarti arus itu keluar dari positif menuju negatif. Berarti gini. Berarti akibat tegangan yang 9 volt itu arus yang keluar itu berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, berarti berlawanan. Kemudian kita lihat ini sumber yang kedua ini positif, yang panjang ini positif, nah yang pendek ini negatif. Berarti dia keluar ke sini. Set. Udah. Berarti ini juga akibat dari sumber yang ini itu arusnya berlawanan dengan jarum jam. Oke, berarti sama dengan yang pertama, yang 9. Oke. Kemudian kita lihat yang terakhir, ada 6 volt. Ini positif, ini negatif. Berarti dia menghasilkan arus yang searah dengan jarum jam. Oke, berarti arah arus akibat tegangan ini dengan tegangan yang yang lain itu berlawanan. Nah, sekarang kita lihat kira-kira arus yang dipakai yang mana? Yang berlawanan arah jarum jam atau yang searah? Kita lihat jumlah tegangannya. Ini 9 volt, ini 12 volt, ini 6 volt. Ini kalau dijumlah jadi 21 dibandingin dengan 6, pasti lebih gede 21. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa arus yang dipakai adalah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini. Nah, kalau ini sudah ditentuin, maka langsung bisa kita pakai hukum 2 Kirchhoff-nya, yaitu sigma E ditambah sigma I kali R itu sama dengan 0. Kita ikutin loop yang sudah kita setting. Berarti dari A ke B. Nah, dari A ke B kita jalan ketemu positif dulu. Berarti ini jadinya adalah plus 9. Jalan lagi sampai di sini ketemu negatif. Berarti minus 6. Jalan lagi ketemu positif. Berarti plus 12. Nah, oke. Nah, terus jalan sampai A, berarti udah nggak ketemu lagi. Berarti ya, sigma I-nya sudah selesai. Kita lihat ke sini, sigma I kali R. Jadi pada saat kita jalan dari A ke B, ke C, ke D, ke A, itu melawan arus. Sehingga karena loopnya melawan arus, berarti di sini arusnya negatif I. Nah, seperti itu. Dikalikan R, maka dikali dengan semua R yang dilewati. Berarti 2 ditambah 0,5
ditambah 2 lagi, ditambah 0,5, ditambah 3, ditambah 1, ditambah 3, itu harus sama dengan 0. Nah, kita sederhanain. 9 kurang 6, 3, 3 tambah 12, berarti di sini 15. Dikurangi I dalam kurung. Nah, ini kalau dihitung semuanya, nah ini 5. 5 tambah 4, 9, 9 tambah 3, 12. Berarti ini I kali 12 itu sama dengan 0. Oke, berarti 15 itu sama dengan 12 dikali dengan I. Sehingga kesimpulannya I-nya itu sama dengan 15/12 atau sama dengan bagi 3 berarti 5/4 ampere. Nah, setelah ketemu I, baru kita bisa mencari beda potensial antara D dan A. Kalau dari D ke A, maka ini adalah jalur terpendek. Nah, ini aja yang kita pakai. Berarti VDA tetap kita pakai sigma E ditambah sigma I kali R. Oke, sekarang kita hitung. Dari D ke A ketemu positif. Berarti ini positif 12. Oke, sampai di A nggak ketemu lagi. Oke. Kemudian kita jalan dari D ke A itu melawan arus. Berarti ini minus. Minus I adalah 5/4 dikali dengan R. R yang dilewati ada 1, ada 3. Berarti dikali 1 tambah 3. Berarti dikali 4. Nah, sehingga ini habis. Nah, tersisa 12 dikurangi 5 itu sama dengan 7 volt. Nah, sehingga di sini jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah yang lumayan mudah. Oke. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat.